Mas, proses. ini kepalanya rasanya kok kayak pasar kaget ya. Rame banget. Soalnya bukan cuma suara musik, tapi ada ketakutan, ada suara debat imajiner, ada suara to-do list, semuanya itu numpuk teriak barengan. Dampaknya itu aku yang niatnya mau produktif malah nggak bisa ngapa-ngapain. Pengen suaranya itu diem terus aku fokus sama kerjaanku gitu loh. Nah pertanyaannya sebetulnya di otak itu ada tombol mute nggak tuh mas biar aku bisa produktif? Ojo-ojo be gejala gendeng ngomong dewe ning dasar. Oke. Mungkin kita semua pernah ngalamin ya betapa cerewetnya otak. Semakin suruh diem, semakin banyak omong. Jangan mikir Gibran. Di kepalanya pasti keluar Gibran terus nanti malam. Ini buzzer pasti langsung sensitif nih. Aku nyebut jeneng Gibran we langsung di viral. Oke, apa gunamu? Apa? Segala macam. Ya Allah, aku tuh menghormati semua orang, tenang aja. Dan saya ngomong Gibran ini karena Noel tuh sudah hampir setengah tahun berusaha keras biar saya mau ngomong tentang Gibran. Kasihlah sedikit, udah mulai gendeng otaknya itu. Makanya ini sebenarnya obat buat otaknya biar itu yang tanya terus kapan Gibran di otaknya itu biar segera udah ketutup itu, udah gak cerewet lagi. Saya nggak bahas Gibran, Mas Gibran dan seterusnya, gak wes. Apa semua ada tempatnya. Otak, kalau kamu pernah punya pengalaman tadi itu saya teruskan, semua orang itu pasti pernah mengalami betapa otaknya cerewet, disuruh diem malah nggak mau, jangan mikir A malah mikir A. Terus kalau sholat tuh kusuk. Semakin berusaha kusuk semakin kasak kusuk otaknya. Kenapa sih? Gimana sih cara kerja otak? Kok kayak gitu tuh? Ada yang nyebut itu sebagai monkey brain, chatter brain, otak yang nggak pernah berhenti ngomong, otak yang cerewet terus. Faktanya memang seperti itu kalau dari penelitiannya. Dalam sehari itu ada 60.000 sampai 80.000 pikiran yang keluar di otak. Kita ingat atau nggak kita ingat, sadari atau nggak sadari, pada impulsnya kelihatan itu. Terus itu kalau memang fakta gitu, masalah kita bukanlah kemudian komplain dengan itu, tapi gimana sih manage dan memanfaatkan itu. Pasti ada gunanya dong. Kenapa otak cerewet terus? Dan biasanya yang keluar kenapa yang nggak enak-enak sih? Bukan ingatan yang indah. Ya pernah ingatan indah kalau udah trigger bau parfum mantan itu. Oh terus teringat masa indah. Bisa. Tapi mayoritas yang memang yang tidak enak. Ada beberapa sebab. Pertama mungkin memang pada proses evolusi itu lebih baik memperhatikan yang bahaya daripada memperhatikan yang enak-enak. Kayak contoh paling gampang lah, ada semak belukar kresek, lebih baik menganggap itu ada ularnya tapi salah daripada pede itu nggak ada apa-apa habis itu gigit ular mati kan gitu. Jadi orang-orang yang ketakutan ini lebih bertahan hidup karena dia lebih memilih false positif daripada false negatif. Itu memang strategi bawaan dari badan. Tapi di sisi lain juga ada perlu kita perhatikan nih, ada dua fondasi untuk bisa memahami ini ya. Pertama, kita pahami konsepnya dulu. Ada sesuatu yang disebut sebagai DMN, Default Mode Network. Jadi ini baseline. Pokoknya dia ya muter aja lah. Kayak motor kalau habis di starter, kan gasnya nggak diputer ya dia jalan terus motornya. Itu default mode-nya. Terus kemudian ada TPN, Task Positive Network. Dia kerja kalau memang ada tasnya, ada tujuannya mau ngapain ya, ujian gitu. Biasanya kan jarang tuh ketika kamu ujian kelulusan atau ujian masuk PNS terus keingat mantan gitu kan, jarang banget tuh. Kenapa? Karena TPN-nya yang kerja nih, Task Positive Network, konsentrasi. Ada dua polarity di situ. Yang satu default mode network, yang satu Task Positive Network. Kita perlu tahu cara mainnya ini gimana nih. Kalau nggak ada task, ngelamun atau masa lalu itu keluar itu ketika Task Positive Network-nya ini nggak kepake, biasanya ini yang keluar. Kalau ini dipakai full, ininya nggak keluar, biasanya gitu. Dan mereka punya sifat yang berbeda, gunanya berbeda. Kalau yang default network ini, kita tidur pun jalan kok itu. Kita apalagi ngelamun itu jalan. Itu seperti proses otomatis yang kadang-kadang keluar di kesadaran. Kalau saya ngelihat ada permukaan air gini, ada putaran terus, kadang-kadang keluar ke permukaan air terus kita sadar, oh ingatan itu. Tapi di bawah airnya tuh jalan terus.
Kenapa? Karena kita harus terus mengkonsolidasi diri kita itu siapa sih? Dari memori, dari pengalaman, dari macam-macam itu memadat untuk membentuk agar kita punya persepsi saya tuh siapa. Nah, ada hal-hal yang kemudian keluar ke permukaan terus kita ingat. Ini butuh konsep lain untuk memahami, tapi nanti dulu. Sebenarnya jalan terus, tapi terus ntar ada yang keluar gitu, itu yang keluar jadi ingatan kita. Gak enak, overthinking dan seterusnya. Nah, jadi yang default mode network. Satu lagi task positive network, di mana dirimu hilang sama sekali. Di sini bentuk diri, yang di sini dirimu hilang sama sekali. Di ujung sana, justru dirimu adalah yang melakukan sesuatu. Kalau modernnya nyebutnya twilight zone atau apa gitulah. Itu sebuah zona di mana kamu sangat produktif, mengerjakan sesuatu di luar dirimu sampai lupa diri itu siapa. Nah, ada dua network ini. Balik lagi ke pertanyaan, mana yang muncul ke permukaan? Kita perlu paham satu konsep lagi. Itu dari penelitian si Zeigarnik. Kalau nggak salah Zeigarnik itu yang punya insight bahwa otak itu nggak seneng kalau nggak lengkap hubungannya. Cycle-nya kita nggak paham full, itu nggak lengkap. Entah paham, entah ilusi pemahaman. Tapi kalau nggak lengkap itu nggak seneng otak itu. Nah, jadi kita bisa lihat balik tadi pada default network ini tadi, yang punya kemungkinan keluar ke kesadaran adalah hal-hal yang dianggap tidak lengkap oleh otak. Belum nerima, belum apa sih ini, masih belum jelas sambungannya. Kalau saya ingat-ingat Noel dulu ketika diputus pacarnya dan nggak tahu sebabnya kenapa, itu keluar terus temanya di kepala. Karena belum lengkap nih. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu apa sih? Itu belum cycle lengkap. Nah, cycle untuk melengkapi cycle ini yang kemudian membuat jadi spektrum manusia macam-macam nih. Karena kalau mau paling gampang melengkapi spektrum ini pakai konsep menyerah, pakai Tuhan. Wes lah, aku memang nggak paham kok. Ini justru pada posisi di mana dia melengkapi karena sudah menerima dengan ikhlas. Dalam gampangnya gitulah. Menerima dengan ikhlas itu apa sih? Walaupun kamu nggak tahu lengkap, tapi kamu menerima dengan apa adanya. Itu melengkapi sirkuit sehingga nggak muncul lagi nih. Hal-hal yang kamu ikhlaskan nggak akan muncul ke permukaan dan diingat-ingat. Akan lupa otomatis. Kenapa? Karena udah full cycle. Ada yang nggak mau pakai konsep Tuhan dan ketidaktahuan, itu yang jadi orang-orang skeptis ini. Cara melengkapinya adalah dengan cari tahu alasan terus gimana ini, sebabnya kenapa, mencari ilmu sana sini dan seterusnya. Nggak buruk juga. Intinya adalah melengkapi cycle itu agar bisa masuk ke bawah permukaan air, nggak ganggu otak lagi. Nah, kalau sudah masuk ke permukaan air ini kan nanti diintegrasi menjadi diri ini. Yang kamu anggap dirimu siapa ini kan yang di dalam air ini. Nah, kalau kita tahu rumusnya gitu, cara mekaniknya gitu, handle-nya jadi mudah. Artinya ketika kita mikir sesuatu di masa lalu atau khawatir tentang masa depan, itu ada loop yang belum selesai. Kita belum bersikap terhadapnya. Itu bisa jadi pintu ilmu, bisa jadi pintu untuk menyerah, bisa pintu untuk menjadi la haula wala quwata, itu bisa menjadi pintu apapun, tapi terhadap take action terhadap kejadian itu. Kalau saya kan sebelumnya selalu ngomong gini, apapun yang membuatmu khawatir, apapun yang membuatmu keluar terus di pikiranmu, itu adalah pintu ilmu. Kenapa? Karena saya mengajak melengkapi loopnya dengan pemahaman. Kenapa saya gini? Oh, mungkin karena ini sebabnya. Oke, merasa cukup paham, nggak harus full paham, nggak harus paham secara objektif, tapi yakin bahwa dirimu paham, selesai paham, itu udah nggak akan ganggu lagi. Di sini juga ada jebakan pada proses ini. Jebakannya itu yang disebut sebagai percaya tanpa dasar, percaya tanpa sebab. Karena itu punya efek yang sama. Ini loopnya gimana sih? Oh, karena saya percaya dia itu memang nggak bisa melihat kehebatannya Noel, makanya orang mutus Noel. Wah, percaya gitu. Walaupun Noel tahu bahwa itu bukan kenyataan, misalnya gitu kan. Tapi itu udah selesai, nutup. Nah, ini fungsinya sama. Jadi dia di bawah bawa ke dalam air, tapi diintegrasi dalam diri dengan mengandung bukan berdasar kebenaran tapi berdasar asumsi dan kepercayaan. Nah, itu membuat self itu juga nanti akan terus goyang karena dibangun oleh sesuatu yang memang tidak solid. Nah, ini mohon maaf kita ngomongnya memang abstrak karena ya akun ini ngomong tentang mental model, tapi nanti kita akan ke situ ya. Memang ngomong tentang konsep, bukan membahas yang event, tapi oke, nanti kita bahas di situ. Jadi kita sudah tahu sebabnya nih. Kenapa ada chatter seperti ikan yang keluar dari laut. Pang. Ini kenapa sih cerewet terus otaknya nih? Menghilangkannya simple sebenarnya. Mau pakai metode yang mana nih? Metode yang pasrah atau metode yang mencari ilmu atau ngambil yang agak berbahaya, bikin asumsi aja. Dia akan diam kalau keluarnya masalah. Wes, iya wes, wes. Oh, aduh nggak enak gini. La haula wala quwata, tak tompo Gusti kula ikhlas nopo no.
nerima apa aja, itu akan hilang. Kalau udah hilang semua, apakah tidak ada yang keluar lagi? Masih ada. Karena si self ini ketika sudah jadi satu, dia ngumpulin dari banyak-banyak pengalaman jadi satu gini, nanti pasti ada yang nggak cocok nih. Kok ada yang kontradiksi ya, kok ada yang nggak pas ya dari pengalaman. Ini menghasilkan loop baru yang belum lengkap, muncul lagi. Jadi nggak akan pernah berhenti nih yang muncul ini. Nggak akan pernah berhenti. Nah, tapi kita paham manage-nya gimana. Dan kita tahu sebabnya, mekaniknya, kenapa muncul terus ya di kepala ada keresahan. Nah, kalau udah mau kontrol, sudah tahu mekaniknya gini, keresahan itu jadi bisa dikontrol. Karena kita tahu itu adalah signal yang bisa kita ignore kapan aja, atau bisa kita action kapan aja. Gimana mengignornya? Disupres dengan kepasrahan kayak, disupres dengan perjanjian kayak, nanti ya tak selesaikan. Diam dulu bentar. Belum pernah nyoba toh? Coba, kalau lagi khawatir, deal sama otak. Lagi cerewet otaknya, bentar ya, tak selesaiin nanti ya, kasih aku 1 jam dulu. Coba digituin. Ini artinya kamu nutup loop sementara, ditenggelamin, kamu mengerjakan task dengan task positive network ini tadi, kemudian balik lagi. Harusnya ini clean. Apa mekaniknya? Susah clear nih. Kuncinya adalah loop, bahwa otak itu nggak seneng loop yang tidak lengkap. Melengkapinya berbagai cara, dari yang belief sampai yang akal. Ini bawa naluri juga. Yang akal ini dengan pengetahuan ini agak gak terima, kok semuanya belief. Yang belief ini akan ngeliat yang pakai akal, ngapain sih repot-repot nyari? Wong tinggal percaya sama Tuhan kok. Ngapain nyari-nyari arti ayat? Wong sudah jelas tertulis kok. Ini kalimatnya di sini nih. Yang biasanya orang-orang, yaudahlah, ambil percaya, membuat loop dia menjadi lengkap. Jebakannya adalah di sini. Dia percaya tidak karena tahu, tidak karena benar-benar paham, atau karena sadar bahwa dia memang menyerahkan dirinya ke hamba, tapi dia menutup loopnya dengan asumsi. Ini biasanya keluarnya orangnya pede banget, tapi yo yang lain ngelihat, hehe, pedenya asumsi nih. Ya nanti lah di sosmed paling banyak kelihatan kayak gitu tuh, pede banget kalau ngomong tanpa ada fondasi. Karena loop di kepalanya loopnya jelas, tapi dia yang nutupin loopnya itu pakai asumsi, percaya, jari-jari. Kalau di sini dengan sadar mencari ilmu, yang di sini dengan sadar menyerahkan kepada Tuhan. Nah, tinggal mau gimana nih nutup loopnya agar tidak kawat dari itu tadi. Oh, satu lagi nih yang bisa kita ambil pelajarannya. Dua network itu bisa kita bisa mainkan nih. Kenapa kita butuh mekanis ini? Karena ketika bekerja untuk efektif, itu eksternal work ya, bekerja di luar ya, di kantor kayak mengerjakan tas dari bos, kayak dari orang tua, dari siapapun harus mengerjakan. Gimana cara masuk ke positive network itu tadi? Suppress nih, ditekan nih yang default mode networknya. Loh, default mode networknya gimana nekannya? Loopnya ditutup sementara, entah pakai belief, entah pakai ikhlas, entah pakai deal, tunggu dulu 1 jam dulu, atau dengan pengetahuan mekanik itu nih jadi meta closing loop. Ini juga berefek pada kemampuan belajar, berefek pada kemampuan menyampaikan sesuatu. Jadi orang yang paling efektif belajar itu justru orang yang bisa menghilangkan khawatir di belakangnya. Ini kalau saya ngomong tentang feedback positif agak kejauhan enggak ya? Misalnya gini, ini ada rule yang agak aneh ini. Kamu semakin nggak ada masalah, semakin gampang buat pintar. Semakin banyak masalah, semakin susah untuk pintar. Ini kan kayak nggak adil loh. Justru yang semakin banyak masalah itu butuh pintar untuk memecahkan masalahnya, kan harusnya gitu. Yo enggak harusnya, sama logisnya kan gitu. Kalau kita ngomong dari intensi, tapi ternyata enggak gitu cara kerjanya. Justru yang tidak ada masalah itu ternyata bukan hanya kondisi dari luar. Kalau kebetulan kamu tidak banyak masalah dalam hidup, bagus gunakan task positive networkmu tadi untuk belajar dengan efektif efisien. Tapi kalau ternyata real life-nya ternyata menyediakan masalah, harus punya kemampuan untuk mensupres masalah ini ketika sedang mengerjakan task. Iya, di rumah lagi ruwet nih, susu bayi kurang, di luar lagi rumet nih karena tetangga ngomongin, tapi ketika kerja bisa nggak tuh disupres? Dilupakan dulu, karena yang di depan mata yang harus dikerjakan. Nah, ini banyak kok peribahasa yang ngomong kayak gini. Peribahasanya vokalisnya itu tuh misalnya, masa lalu adalah memori, masa depan adalah imajinasi, yang ada adalah hari ini. Kayaknya sih saya pernah nanya sama dia, artinya tuh ya itu tadi, konsentrasi pada positive network ini tadi. Mau meta satu lagi ke atas adalah bagaimana melupakan semua masalahmu, fully engage pada task positive network untuk melihat self agar membantu membangun diri itu gimana. Nah, itu proses yang disebut sebagai kontemplasi, semedi, merenung. Jadi merenung itu beda dengan menyesali diri, beda dengan sedih. Tapi dia melihat dirinya sedih, ini kecewa,
Dia melihat dirinya kecewa, ngelihatnya dari luar. Jadi melihat self, tapi dari sisi luar. Itu bagaimana advance, agak lumayan expert menggunakan metode otak, di mana mode otaknya sebenarnya adalah task positive network, tapi digunakan untuk memecahkan masalah yang seharusnya ditanggung oleh default mode network ini tadi. Karena dua-duanya punya sifat yang berbeda. Yang ini bisa kita kontrol dari atas sadar, yang ini adalah bangunan dari akumulasi dari kecil. Waktu kecil nggak punya kesadaran mekanik untuk mengontrolnya di sini. Oke, mungkin segitu aja Nel. Mungkin berguna pengetahuan mekanik ini. Dan kalau dulu saya selalu minta maaf kalau ini agak ruwet, tapi sekarang saya akan berhenti minta maaf. Ini memang ruwet kok, dan ini memang abstrak. Salah satu tujuan kanal ini adalah mengisi titik itu, mengisi titik konseptual, mengisi agar kita punya mekanik untuk menumbuhkan diri. Karena sekalian aja ya sebagai koda ini. Banyak juga yang bertanya bahwa kenapa kita nggak bahas event nih? Nggak seperti influencer yang lain, nggak seperti YouTuber yang lain. Ada kejadian A, membahas A, kejadian B, membahas B, kejadian C, membahas C. Kita membangun ini pakai task positive network. Bukan pakai default network yang hanya pengen ikut keadaan, tapi kita tahu persis apa yang pengen disumbangkan dalam landscape YouTube. Coba cari yang namanya iceberg diagram. Ada yang namanya event, ada yang namanya pola, ada yang namanya structure, dan ada yang namanya mental model. Nah, mayoritas event, membahas event. Mayoritas membahas event, yaitu membahas kejadian A, bahas A, kejadian B, bahas B, kejadian C, bahas C. Not bad, nggak buruk. Dan itu yang paling banyak viewernya kan di situ memang. Karena mayoritas kita memang episodik, sinetron, storytelling, creature. Tapi ada juga video-video yang isinya adalah structure dan pola. Video-video ilmu, video-video belajar pengetahuan, itu belajar pola, belajar structure. Dan memang kalau nggak salah dibentuin tujuan YouTube channel ini, kalau nggak salah saya setujunya adalah kita memang bahas tentang mental model, bukan belajar walaupun pakai ilmu ya selalu ya, tapi bukan belajar event ataupun pola ataupun structure, tapi belajar mekanik manusianya agar bisa menganalisis structure, pola maupun semua event. Jadi mohon maaf kalau yang nunggu-nunggu kemudian kok nggak bahas gosipnya Raisa. Itu siapa? Ini salah satu editornya kemarin itu yang ada fans Raisa luar biasa, terus merasa agak seneng terus senyum karena Raisa ada masalah dengan suaminya. Itu enggak punya kesadaran diri apakah dirinya punya kesempatan mendekati Raisa, tapi itu ilusi kebahagiaan yang luar biasa, bikin tersenyum tuh ya oke-oke aja. Sepertinya kalau channel ini mengikuti itu event satu demi satu nggak akan sesuai dengan tujuan apa kanal ini. Bukan berarti kita anti apa gimana, kita cuma pengen mengisi kekosongan dari iceberg diagram itu. Saya paham ini bukan jenis video-video yang akan mengundang banyak penonton tertarik yang mengikuti event-event, kecuali ngomong Gibran menurut Noel. Ya mungkin nanti kita bisa membahas mental model dari sisi itu, tapi terus terang mari kita isi posisi kita pada membuat mental model. Gamenya berbeda. Game mental model adalah longevity. Artinya ini akan dipakai terus kalau ada event yang berbeda. Kalau main event, dia akan harus terus mengikuti event. Kalau di sini karena saya pribadi pemalas, ngomong sekali masih relevan ditonton 10 tahun lagi. Katanya gitu, semoga gitu. Ya ini proses menutup loop dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita tutup loopnya dengan jawaban ini tadi. Biar nggak salah tangkap para penonton. Mantap. Bye, Sel. Masih yang suka mas. Itu tinggal satu spasi aja untuk menemui kenyataan. Raisa. Udah, Raisa. Dah, jangan mimpi deh.